Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syahrul Utari dengan NIM 202529066. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Unit 3 semester 2 dan dari Universitas UIN Sultan Hasanuddin Los Sumawe. Video ini saya buat guna untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Nah, materi ini mencakup 4 model utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada model Tyler, model Taba, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum merdeka. Serta saya juga akan menjelaskan peran guru BK dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang baik terhadap kebutuhan peserta didiknya. Tanpa memperpanjang durasi, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum, kita harus tahu dulu apa sih kurikulum itu. Jadi kurikulum adalah komponen yang penting dalam sistem pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum itu bukan hanya daftar mata pelajaran saja, tapi juga suatu program ataupun alat yang mencakup di berbagai aspek pendidikan yang berkaitan satu sama lain. Baik, saya sudah menjelaskan pengertian kurikulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model pengembangan kurikulum. Baik, kita sudah mengetahui pengertian kurikulum. Selanjutnya saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada model Tyler. Model Tyler adalah model pengembangan kurikulum yang paling klasik dan sistematis. Model ini menggunakan pendekatan deduktif, yang artinya dimulai dari tujuan umum pendidikan, kemudian turun ke proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajarannya. Dalam model Tyler ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu ada mengidentifikasi tujuan utama. Nah, langkah pertama ini menentukan ataupun mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian dalam proses mengidentifikasi ini kita bisa mengumpulkan data diri dari 3 sumber, seperti kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat ataupun fungsi yang diperlukan, dan juga yang terakhir itu subject matter. Nah, langkah yang kedua itu menyaring tujuan utama. Jadi tujuan utama tadi disaring melalui filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Kemudian hasilnya akan menjadi tujuan pembelajaran yang bisa menyeleksi ataupun merefleksikan nilai-nilai sosial dan pendidikan peserta didik. Nah, langkah yang ketiga menyeleksi pengalaman belajar. Nah, guru menentukan ataupun memilih pengalaman belajar bagaimana yang bisa mendukung tujuan belajar si siswa. Nah, yang keempat itu mengorganisasikan pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar tadi yang sudah dipilih kemudian diorganisasikan ke dalam sebuah unit-unit. Nah, kemudian yang kelima itu mengurutkan. Nah, pengalaman belajar yang sudah dipilih tadi disusun secara sistematis agar bisa mengefektivitaskan tujuan belajar si siswa. Dan yang terakhir baru evaluasi, yaitu agar mengetahui apakah tujuan pembelajarannya itu sudah dicapai dengan baik atau belum. Nah, model yang kedua ada model Taba. Model Taba ini adalah pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan induktif, yang dimana dimulai dari kondisi nyata di lapangan, bukan dimulai dari teori. Artinya, kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan situasi pembelajaran yang sebenarnya. Nah, dalam model ini juga Taba menekankan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kurikulum, karena gurulah yang mengetahui serta memahami kondisi setiap siswanya. Nah, ada pun beberapa langkah dalam model Taba. Yang pertama itu ada diagnosis dan merumuskan tujuan. Jadi, langkah awalnya adalah kita mengulangi kebutuhan siswa, baik itu dari segi kemampuan belajarnya maupun masalah belajarnya. Kemudian rumuskan tujuan itu berdasarkan kebutuhan dari tujuan belajar yang ingin dicapainya. Nah, selanjutnya kita tentukan materi yang ingin
mencapai dari tujuan pembelajarannya, dan tidak lupa memberikan penilaian awal dari kemampuan setiap siswanya. Nah, yang kedua itu tryout dan revisi. Itu mengadakan tryout, kemudian hasil dari tryout itu direvisi berdasarkan temuan implementasi untuk memperbaiki kekurangannya. Nah, langkah yang terakhir itu ada kerangka teori dan diseminasi, yaitu kurikulum yang sudah diperbaiki tadi, kemudian kita susun menjadi kerangka kerja teoritis, kemudian kita siapkan kurikulum baru untuk didiseminasi. Baik, selanjutnya yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pengembangan KBK ini merupakan konsep inti yang dimana menempatkan kompetensi pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dimiliki sebagai dasar rancangan. Maksudnya apa? Maksudnya pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan dan sikap. Berarti bisa kita ketahui bahwa siswa itu diharapkan tidak hanya memahami materinya saja, tetapi juga harus mampu menerapkan dan juga harus memiliki sikap yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, pengembangan KBK ini dimulai dari analisis kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Adapun langkah-langkah pengembangan KBK, yang pertama itu analisis kebutuhan. Sebelum merancang kurikulum, analisis terlebih dahulu kebutuhan peserta didik, kemudian mengetahui ataupun melihat tuntutan dunia kerja dan perkembangan desa untuk menentukan kompetensi apa yang harus diajarkan. Nah, yang kedua itu identifikasi kompetensi inti. Setelah melakukan analisis kebutuhan, tentukan kompetensi inti apa yang harus dimiliki peserta didik, baik itu dari kompetensi teknis, keterampilan interpersonal, maupun sikap profesionalnya. Nah, yang ketiga itu ada desain pembelajaran. Guru memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat, biasanya melalui media pembelajaran aktif ataupun basis proyek. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi berkelanjutan, yaitu melakukan penilaian terhadap pencapaian belajar peserta didik secara terus-menerus melalui penilaian formatif dan sumatif untuk memastikan tujuan yang dicapai itu sudah sesuai. Selanjutnya yang keempat adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menekankan pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Artinya pembelajaran tidak terlalu padat, tetapi fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Nah, kurikulum ini memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik utama. Yang pertama, memberikan fleksibilitas pada guru dalam mengajar, memberikan ruang pada pembelajaran P5, menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, yang keempat, tidak ada penjurusan di SMA. Kurikulum Merdeka juga memiliki struktur yang menitikberatkan pada pembangunan nilai-nilai profil belajar Pancasila seperti beriman, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir ada peran guru BK dalam pengembangan kurikulum. Sebagai mahasiswi bimbingan dan konseling, kita memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, perannya yang pertama ada pemetaan kebutuhan siswa. Di sini guru BK melakukan asesmen untuk memahami kondisi setiap siswanya, baik dari segi psikologisnya, karakter, maupun kemampuan belajarnya. Hal ini penting agar kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua itu pengembangan karir dan minat. Di sini guru BK melakukan ataupun merancang sebuah program yang memfasilitasi pengembangan minat, bakat, dan persiapan siswa dalam memilih karirnya. Nah, yang ketiga itu yang terakhir fasilitator inklusivitas. Di sini guru BK memastikan semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama, termasuk siswa berkebutuhan khusus, serta membantu mengatasi masalah ataupun perilaku setiap siswa.
Baik, dari penjelasan yang sudah saya paparkan bisa ditarik kesimpulan bahwa model pengembangan kurikulum seperti model Tyler, TABA, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum merdeka merupakan kerangka penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu juga, guru BK berperan strategis dalam pengembangan kurikulum, dan guru BK juga tetap berperan penting dalam memastikan siswa berkembang secara optimal baik dari segi akademik maupun karakternya. Dengan demikian, penjelasan saya mengenai model pengembangan kurikulum dan peran guru BK. Semoga video saya bermanfaat dan dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.